Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton video kali ini. Nah, kenalin nama gue Pierre Lavender, biasa dipanggil Pierre. Gue merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Produksi Media Angkatan 2019. Nah, pertama-tama kalian semua tentunya lihat nih, ada dua orang di dalam slide kali ini. Nah, jadi beliau berdua merupakan penemu metode presentasi atau format presentasi pecah kuca. Yang pertama ada seorang wanita bernama Astrid Klein, dan satu lagi seorang laki-laki bernama Mark Dayton. Nah, kalian tentunya tahu deh di mana tempat ini berada. Ya, ini merupakan landmark di kota Tokyo, Jepang. Jadi Pechakucha pertama kali diadakan di Tokyo. Tepatnya pada bulan Februari tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, metode presentasi Pechakucha ini berkembang cukup pesat, dan hingga saat ini sudah dilakukan hampir di 500 kota di seluruh dunia. 500 kota di seluruh dunia antara lain berada juga di Indonesia, yaitu pertama terdapat di kota Jakarta, lalu yang kedua di kota Bandung, dan yang ketiga terdapat di kota Yogyakarta. Jadi metode presentasi pecah kuca ini terus berkembang dan terus diterapkan oleh berbagai kalangan, salah satunya kalangan kita yaitu sebagai mahasiswa. Pecah kuca adalah format presentasi sederhana dengan hanya menampilkan 20 slide jumlahnya, dan masing-masing slide hanya ditampilkan selama 20 detik. Jadi setelah 20 detik, slide akan berpindah secara otomatis, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu sesi presentasi pecah kuca adalah 6 menit 40 detik. Nah, apa sih teman-teman yang bisa kita pelajari dari metode presentasi pecah kuca? Yang pertama, kita bisa belajar bagaimana mempersiapkan konten dengan lebih ringkas dan terstruktur. Yang kedua, kita bisa belajar bagaimana memvisualisasikan pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir, kita bisa belajar bagaimana menghargai waktu para audiens kita yang sedang menonton presentasi pecah kuca kita. Ini merupakan ikigai. Jadi apa sih ikigai buat teman-teman yang belum tahu? Ikigai adalah suatu istilah dari Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Nah, kata itu secara harfiah meliputi iki yang berarti kehidupan dan gai yang berarti nilai. Jadi ikigai juga kadang diekspresikan sebagai suatu alasan untuk bangun di pagi hari. Seperti yang gue sebutin di awal presentasi ini merupakan suatu tugas dari mata kuliah Streaming Media Production. Jadi sejak awal perkuliahan, kita diharuskan memilih ikigai kita, dan ikigai gue ingin menjadi seorang fotografer. Nah, mengapa fotografer? Karena sejak kecil gue suka lihat foto, dan ketika sudah memiliki kamera, gue senang untuk mengabadikan momen-momen berharga. Nah, yang pertama, what you love. Apa yang kita suka? Karena ikigai gue ingin menjadi seorang fotografer, maka gue menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan fotografi. Jadi banyak orang yang menyukai fotografi tapi nggak berani untuk mulai gitu. Karena gue pribadi memiliki keinginan untuk memulai, kenapa enggak? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, yang kedua dalam ikigai yaitu what you are good at. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Sampai saat ini kemampuan gue dalam fotografi yaitu mengambil satu foto, lalu mengeditnya, dan menguploadnya ke berbagai media sosial yang gue punya. Tapi saat ini, gue seringnya mengupload foto-foto gue di akun Instagram pribadi gue. Nah, yang ketiga dalam ikigai yaitu what the world needs. Jadi apa yang dibutuhkan dunia dari kita. Dunia mungkin masih menganggap fotografi sebagai hal yang kurang penting mungkin, tapi menurut gue pribadi, fotografi bisa berdampak besar bagi semua orang. Contohnya saja jika kita mengabadikan suatu momen nih saat ini, tentunya kita bisa mengingat momen tersebut di tahun-tahun ke depan. Nah, yang keempat dan yang terakhir, what you can be paid for. Jadi, apakah kemampuan kita layak mendapat bayaran? Menurut gue pribadi, iya. Karena saat ini pekerjaan fotografer mulai merajalela di luar sana. Kebutuhan ini meningkat juga karena fotografer diperlukan di berbagai kegiatan. Contohnya di acara ulang tahun, di acara pernikahan, dan acara-acara lainnya yang bisa kita kenang ke depannya. Nah, ini merupakan salah satu kamera yang gue punya, yaitu Sony Alpha 6500, salah satu kamera mirrorless keluaran Sony. Kenapa gue suka? Karena bentuknya bagus, modelnya cukup unik, lalu ringkas, ringan juga. Jadi ini merupakan salah satu kamera yang gue bawa setiap kali gue keluar dari rumah. Nah, berikut merupakan contoh-contoh foto gue menggunakan kamera Sony Alpha 6500. Yang pertama ada potret fotografi. Jadi kalau potret fotografi memfokuskan pada ekspresi wajah dari para model, lalu ada automotive fotografi, yaitu memfokuskan pada sisi-sisi yang terdapat pada kendaraan dalam foto ini, yaitu dalam suatu mobil. Nah, lalu ada street fotografi. Nah, street fotografi ini terdapat dua model nih yang sedang berpose di tengah jalanan, yaitu ini diambil di jalan ABC, salah satu jalan yang cukup
apa ya, membawa kenangan di Kota Bandung karena masih vintage hingga saat ini, lalu ada arsitektural, itu memfokuskan pada sisi-sisi arsitektur di suatu bangunan. Nah, ini nih merupakan salah satu kamera yang sering gue bawa dan mungkin selalu gue bawa sekarang kalau gue keluar dari rumah, yaitu Fujifilm Axion. Ini suatu kamera analog yang gue punya, jadi ini tuh menggunakan roll film. Kenapa gue suka? Karena bisa menghasilkan foto-foto yang seakan-akan kita kembali di berpuluh-puluh tahun sebelum tahun ini. Nah, roll filmnya di sini ada dua contoh, yaitu Kodak Color Plus 200 dan Fujicolor C200. Jadi untuk kamera analog kita menggunakan roll film nih. Terdapat di sini ada contohnya keluaran Kodak dan juga Fuji. Tapi terdapat juga berbagai roll film dari merek-merek yang lain, dari brand-brand yang lain. Nah, ini contoh foto gua menggunakan kamera Fujifilm Axion menggunakan roll film Fujicolor C200. Menurut gua tone warna Fujicolor C200 ini lebih ke hijau, jadi bisa terlihat ada tumbuhan, ada buah-buahan yang berwarna hijau, lebih hidup warnanya, jadi teman-teman yang suka tone hijau bisa menggunakan roll film ini. Nah, berbeda dengan Kodak Color Plus 200, ini tuh tone warnanya lebih ke kuning, ke oren-orenan gitu. Jadi ini gue ambil fotonya di sore hari di Jalan Braga Kota Bandung. Jadi terlihat mungkin dari lampu-lampu, dari lukisan yang gue ambil di sini fotonya, dan juga cahaya-cahaya yang terdapat lebih orennya, lebih keluar gitu warna kuningnya juga. Nah, sekian aja presentasi Peca Kuca dari gue. Gue memiliki suatu quotes nih dari Higai gue, seorang fotografer, yaitu capturing moments and brings the memories. Jadi thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video Peca Kuca gue kali ini. Sorry kalau ada banyak kesalahan ataupun perbuatan. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Thank you.